Dan di belakang saya ini adalah narasumber yang pernah memang terjatuh sampai nyungsep-nyungsep sehingga bangun lagi. Nanti kita akan bercerita menariknya seperti apa dan berapa sih persentase peluangnya. Untuk antisipasi panjenengan ketika kambing-kambing jantan yang birahinya loyo, ini selain obat generik, ada treatment khusus enggak kalau di peternakan ini? Beliau adalah narasumber yang bisa dikatakan sudah memang lama, kalau secara keilmuannya adalah dalam dunia peternakan kambing kaliksing sedikit banyak juga patut dicontoh. Ya, yang penting Mas untuk peternak pemula, apalagi yang istilahnya peternak baru, itu harus kuasai dulu ilmunya Mas. Malah salah perawatan kambing itu seperti apa, itu harus dikuasai dulu Mas. Jangan istilahnya tergesa-gesa untuk beli dulu, mendingan sinau cara ngerawat bagaimana itu harus disinauni dulu agar kedepannya itu ternyata juga berhasil, perawatannya berhasil, terus hasil breedingnya juga berhasil. Nah, itu yang paling penting, itu memang pola perawatan, pola makan itu paling utama Mas. Itu paling utama. Padahal kita belum berbicara. Lah iya. Kemungkinan sore ini, vlog kita sore ini adalah agak kontroversi sedikit mungkin. Di daerah itu Mas kontroversi juga yang namanya ilmu wis sapi ternak kambing itu tidak bisa lepas dari ilmu aritmatika ya. Aritmatika itu ilmu aritmatika, yang mana ada dong peluang tentunya dengan tingkat keberhasilan dan tingkat ketidakberhasilan. Dan tentunya kalau kita model vlog yang model konten-konten seperti ini, tentunya harus orang yang narasumber kita itu harus orang yang benar-benar memang sudah memiliki pengalaman luas, bahkan sudah pernah terjatuh, nyungsep terjatuh sampai tidak bisa bangun dan akhirnya bangun lagi. Karena pelajaran dalam sebuah bisnis itu saya amati bahwa orang belum bisa dikatakan istimewa, orang belum bisa dikatakan dewasa ketika belum pernah mengalami jatuh yang benar-benar jatuh dan bagaimana cara bangkit lagi. Itulah pelajaran ilmu yang paling mahal. Dan di belakang saya ini adalah narasumber yang pernah memang terjatuh sampai nyungsep-nyungsep sehingga bangun lagi. Nanti kita akan bercerita menariknya seperti apa dan berapa sih persentase peluangnya. Mas Budianto atau Mas Budiono atau Mas Bambung atau Mas Sopo ini? Enaknya saya manggilnya siapa ini? Budi Bambung Mas Sopyan. Budi Bambung saja ya. Terkenalnya niku kok Mas. Relaxnya kita panggilnya Bambung. Budi Bambung. Kita akan tentunya berbagi pengalaman. Nek saya sendiri yang bercerita di kandang saya sendiri nggak asik lah tentunya. Ini yang hampir senasib dengan saya dan ini pernah mengalami, ketoknya lebih menarik kalau kita pakai narasumber daripada narasumbernya saya sendiri. Untuk peluang Mas Bambung, untuk peluang dalam dunia peternakan kambing kaliksing, kita yang akan kita ulas hari ini adalah, ada nggak peluang kemungkinan bangkrut total? Kemungkinan itu Mas, kalau namanya bisnis apalagi dunia peternakan itu Mas, itu harus kita itu istilahnya sebelum berternak itu punya ilmu. Betul. Itu nomor satu. Yang kedua itu resiko itu juga harus kita minimalisir. Yang pertama itu masalah perawatan kambing Mas Sopyan, kayak gitu. Masalahnya gini, misalkan petani itu pemula beli itu yang mahal-mahal, terus nanti merawatnya itu belum bisa. Nah nanti itu mesti kambing kan jadi rusak Mas. Nah di situ otomatis kambing kaliksing itu ketika rusak, dia itu harganya langsung drop Mas. Soalnya untuk masa pemulihan juga lama, butuh biaya banyak kayak gitu. Berarti ada dong yang rusaknya itu fatal sampai yang benar-benar sampai tidak bisa diperbaiki. Ya ada Mas, biasanya itu yang sulit diperbaiki itu kalau kita beli cempean super terus itu perawatannya nggak maksimal, salah kalau dalam artian itu misalnya susunya kurang, postur itu mesti dipostur. Nanti itu istilahnya orang sini bilang itu kecentet lah kambing. Kalau udah kecentet itu istilahnya itu perkembangannya itu susah untuk nanti jadi kambing maksimal apa kambing yang tinggi besar kayak gitu, susah gitu Mas Sopyan. Pengkrong gitu itu ya, kalau istilahnya perawatannya kurang, pengumbarannya kurang, terus mandi juga kurang kayak gitu kan, itu yang menimbulkan resiko-resiko gagal dalam dunia peternakan. Salah satunya seperti itu. Kalau kita berbicara masalah kegagalan dalam beternak kambing, karena yang kita kelola, yang kita pelihara itu adalah hewan. Hewan itu
di nyowo ya. Iya. Artinya di nyowo paling tidak kita harus memperhatikan tadi poinnya adalah satu dari sisi kesehatan ya. Iya. Sisi kesehatan, sisi perawatan. Mungkin kalau Mas Bambung saiki ya iso lek-lek, iso aman, iso guyu-guyu kemana-mana karena bojone dokter hewan. Ya paling tidak Mas Sofian, apa itu kambing itu apa kalau itu kita harus istilahnya paham lah sama karakter kambing itu. Misalnya itu ada penyakit apa itu cacingan kayak gitu, paling enggak ya 3 bulan sekali itu dikasih obat cacing, terus kasih vitamin kayak gitu-gitulah. Berarti obat cacing pokok dong. Pokok, kalau obat cacing pokok Mas. Ketika kambing itu apa cacingan terus diberi makan walaupun dia banyak. Bergizi, tetap Mas, tetap nggak mau gemuk. Biasanya dia akan istilahnya terganggu untuk perkembangannya. Asupan gitu. nutrisinya itu kemakan cacingnya ya? Iya, betul tuh. Oke, jadi beberapa yang ada di kandang sini saya lihat ini kambing sudah tidak ada cacingnya. Karena kalau kita melihat bulu-bulunya, dari postur-posturnya, bulu-bulunya juga memang halus-halus. Atau mungkin juga kalau jantannya kalau kita melihat ini, apakah mungkin karena terlalu sering dimandikan atau memang ini memang yang satu ini agak kemproh Mas Sofian. Ini padahal seminggu sekali mesti mandi. Ini tapi dia memang agak kemproh yang ini. Nguyuhnya diacrut-acrut gitu ya. Betul, ini juga birahinya kan ya juga tinggi, ini juga apa sering buat untuk ngawin. Tapi yang ini untuk peternakan butuh dong yang birahinya tinggi. Iya, memang butuh. Kalau nanti birahinya lesu malah jadi pertanyaan juga. Iya. Mas, untuk antisipasi panjenengan ketika kambing-kambing jantan yang birahinya loyo, ini selain obat generik, ada treatment khusus nggak kalau di peternakan ini? Ya, kalau apa Mas, secara tradisional itu untuk kambing yang apa istilahnya tingkat birahinya kurang itu biasanya saya kasih itu Mas, kecambah. Betul. Itu kecambah itu dia meningkatkan apa libidonya naik gitu. Dan itu setiap hari kasih kecambah? Ya, harus setiap hari Mas, paling enggak apa sore apa pagi aja ya. Yang penting rutin paling enggak rutin, istilahnya satu hari itu 1/4 kilo apa gimana. Misal takarane sak gelas ya sak gelas terus gitu. Rutin. Dan itu dibutuhkan konsistensi rutin. Berarti ngontrak bakul sayur barang Mas. Iya, harus nah itu. Tetet ngono hampir nih. Cambah Mas ngono ya. Hanya untuk jantan-jantannya. Dan ini berarti ada beberapa jantan yang dewasa ini juga treatmentnya memang juga cambah juga. Alhamdulillah tempat saya Mas semua birahinya berajak semua. Enggak ada yang Berarti bisa dong antirnya cara handle kita ternak itu tidak harus serta-merta yuk terus kita harus pakai dokter ya? Iya. Kalau dokter urgent. Urgent itu urgent maksudnya penyakit yang kita tidak bisa mengatasi ya kita harus panggil dokter gitu. Ada juga ilmu yang paling mahal Mas Bambung. Iya. Beberapa peternak itu mengeluhkan bahwa kalau khususnya yang orang-orang breeding ya, orang breeding itu penyakit yang mematikan dan yang bahkan memang membuat sengsara ataupun membuat rugi besar itu. Misal ini sebagai contoh Mas Bambung ya. Ini Mas Titis ya. Iya. Kemarin sempat kita ngobrol juga penanganannya Mas Titis itu Mas Budi ini bisa loh menangani sendiri. Hanya dengan treatment seperti apa Mas kita bagi so. Jadi kalau kambing itu yang riskan Mas Titis itu Mas biasanya kita itu kurang merawat kesehatan kambing, dalam artian kebersihan kandang itu harus diutamakan, apalagi kambing yang habis melahirkan Mas. Jadi kalau misalkan terjadi mastitis di kambing kita itu yang pertama treatmentnya itu ya tiap pagi itu susu harus diperas Mas. Harus diperas. Harus diperas, pagi diperas, habis itu dikompres pakai air hangat, dikasih garam Mas, dia biar nggak kaku kulit lunak ya, jadi kulit kuntingnya itu biar lunak, terus nanti dikasih antibiotik Mas. Kambingnya ini? Kambingnya itu susunya. Oh, susunya ya? Susunya puntingnya itu masukin obat antibiotik itu, terus nanti sore biasanya dia udah ngisi lagi Mas. Itu harus dibersihkan lagi? Itu harus diperas lagi sampai habis. Terus masukin obat lagi? Masukin obat lagi, besok pagi peras lagi, dan seterusnya seperti itu paling tidak sampai 3-4 hari. Itu rutin. Alhamdulillah punya saya itu sembuh semua Mas. Kalau untuk penyakit mastitis sebenarnya mudah kalau yang tahu caranya itu Mas. Iki kita perlu klarifikasi juga. Iku malah pintere ndak umum pemergo bojone dokter ya. Aku rada ya selain Mas bojo kula dokter terus tak praktekkan sendiri ya. Memang gitu. Betul. Berarti kita belajar untuk sore ini treatmentnya. Berarti memang harus mau ribet ya? Iya, memang harus mau ribet Mas. Soalnya kalau kambing udah ada mastitis Mas itu harus penanganannya segera Mas. Soalnya dia kalau sudah melebihi 6 jam apalagi sampai 1 hari gitu udah fatal. Apalagi kalau susunya sudah sampai membiru itu loh Mas. Ya itu rawat dosis yang mati susu yang coplok. Itu pilihannya hanya gitu. 2 itu ya. Pilihannya 2 Mas, mati atau dia mati kambingnya apa mati susunya kayak gitu. Karena Dokter Ayu juga tidak ada di sini, saya ada treatment sendiri sebenarnya. ada pemahaman sendiri, entah nanti akan dibenarkan atau
disalahkan Mas Budi ini, kita hanya berbagi saja ya. Kita nih di vlog kita berbagi saja, semi podcast tapi kita intisari pada perawatan. Nah, kambing Mas Titis, Mas Budi. Iya. Saya sangat punya gagasan sangat menyalahkan ketika nanti teman-teman peternak semua itu kan ada susunya yang masih itu kan masih besar nih ya. Terus morotnya itu tidak dikasih botol dan dibuang langsung di tataban. Salah lah kira-kira? Itu salah Mas. Jadi itu susu yang udah kena mati itu kalau diperas terus itu morotnya di kandang, kalau nggak dikasih botol itu Mas, biasanya bakterinya itu masih menular, menempel, kan? Menempel di kandang itu. Bisa mengakibatkan kambing lain juga bisa terkena Mas, apalagi kandangnya itu dipindah-pindah kayak gitu. Betul. Jadi eksklusifnya memang kalau menurut saya sendiri pengalaman beberapa puluh tahun yang lalu yang namanya kambing Mas Titis itu misal di kotaan ini. Jadi eksklusifnya kita kompres dulu, kita kompres, lalu kita merahnya itu jangan sampai tercecer, harus ke dalam botol dan kita buang jauh-jauh ya, dibuang jauh-jauh dan jangan sampai membasahi ataupun ting jelepret di kandang-kandang sebelahnya. Misal di kandang-kandangnya sebelahnya ini babon, karena saya punya pengalaman loh, pernah satu ekor Mas Titis Mas Budi, saya meraih yang ngawur, seret itu acak-acakan itu, tidak kita bersihkan, tidak kita desinfektan, loh dalam waktu hitungan tidak 5 bulan. 7 ekor kena kabel loh Mas. Mesti kena. Masalahnya itu bakteri itu Mas. Jadi dia dia bakteri itu kalau tidak disemprot pakai disinfektan itu mesti dia masih hidup. Masih hidup terus bisa menjalit ke kambing yang lainnya kayak gitu Mas. Ketemu kan? Ilmu aritmatika saja sangat menyulitkan. Yang namanya aritmatika itu kita juga ngasah yang presisi sehingga boyoknya juga tidak kecedit setelah landep pada kemiringan suhu lokasi tertentu, beras-berasnya kita wong arit Mas Budi juga menggunakan ilmu aritmatika tapi dikolaborasikan dengan ilmu kedokteran juga genetik juga yang lain-lain, ternyata kambing itu juga tidak mudah. Betul. Luar biasa. Dan kita juga akan bertanya, aku arek curhat dhewe juga izin sebetulnya, dan ini mumpung ono narasumber sing kira-kira tak takoni gelem. Sebenarnya kan Mas, jenengan semua itu ya udah tahu lah, tinggal prakteknya yang belum itu. Prakteknya itu harus kita praktek sendiri lah Mas, dicoba kayak gitu. Karena jangan takut-takut, kalau masalah susu itu sebenarnya mudah lah untuk di atas, itu mudah. Nah, artinya itu sebenarnya kalau kita itu tahu, paham, gerak cepat, kita tahu kondisi kambing, wong kelihatan air susunya aja kita serotkan ini kadang kalau mau masih di sebelah beda suhunya Mas ya. Biasanya ini itu adem biasa, anget biasa, anget kuku, yang sebelah suhunya naik. Suhunya mesti naik, kalau yang sakit itu mesti naik suhunya. Dan itu kalau dikonsumsikan cempe pengalaman juga mencret. Mencret. Biasanya cempe juga nggak mau Mas, misalkan mau dia masih langsung mencret kayak gitu naik susu Mas Titis itu. Karena bakteri yang nggak sehat dan itu harus dibuang. Tadi treatmentnya dibuang di dalam botol. Dibuang jauh-jauh, jangan sampai menginfeksi di sekitaran sekitaran kandang karena bakteri ya. Dan tentunya Mas Bambung pernah enggak punya pengalaman yang sungguh menyakitkan dalam dunia ternak? Ya kalau di dunia ternak Mas, saya sendiri itu pengalaman pribadi Mas, jatuh bangun di dunia peternakan itu ya ibaratnya sering lah Mas, tapi bagaimana kita itu memanajemen, dalam artian itu manajemen ya segalanya Mas di dunia peternakan itu, misalkan di pola pakan, terus di pola perawatan itu pokoknya segalanya mencakup Mas, masalah perawatan itu paling penting kayak gitu ya. Pola perawatan, pakan juga yang bernutrisi. Oke, kita sambil jalan Mas Bambung. Jadi dengan beberapa konsep cara beternaknya, dengan beberapa koleksinya juga, ini tentunya kambing ini tidak lepas dari permasalahan masing-masing ya. Artinya dari si ABC-nya dengan kuota ini berapa ekor sih? Kurang lebih ya 100 Mas di kandang ini. 100 ekor 100 berarti ekor. Punya paling tidak kalau kita ngomong punya 100 masalah ya. Iya, 100 masalah paling enggak itu jelas Mas. Maksudnya perkambingan juga punya karakter sendiri-sendiri Mas. Tidak bisa disamakan kayak gitulah. Jadi ada 100 masalah, siap enggak kita? Wani lah. Nah, orang wani rasa wani-wani, tapi lek wani aja wedi-wedi ya. Betul, gitulah. Karena dalam dunia ternak kita harus memang totalitas dan mental kita harus kuat. Ya. Jangan dikit-dikit kok seolah-olah nyalah ke kancane. Iya betul, biasanya kan Mas itu kita nggak koreksi diri, waton nyalah ke kancane kayak gitu, itu kan yang hal-hal itu kan sebenarnya tidak perlu di umbar-umbar di istilahnya medsos. Kita harus jaga privasi orang lain juga ya. Belum tentu juga kesalahannya itu muncul dari beliau-beliau ya. Kadang-kadang kesalahannya juga memang muncul dari pribadi, cuman rasa ego ataupun rasa membela dirinya dia lebih besar, jadi artinya nggak etis juga ya. Iya betul. Oke. Ini dari berbagai macam ini Mas, dari berbagai macam kambing yang ada di sini itu
jenengan tetap konsisten harus selalu juga pakai hijauan ya? Pakai Mas. Kalau hijauan itu ya paling penting itu hijauan Mas. Kalau comboran itu cuman buat pakan tambahan kayak gitu. Oke. Ada enggak? Kalau menurut saya sih hijauan ini kan zat hijau daunnya yang memang tidak bisa digantikan dengan komboran. Artinya setiap daun seperti ini, apapun itu jenis daunnya, asal yang tidak ngeracuni untuk kambing, itu punya klorofil ya Mas ya. Betul. Punya zat hijau daun dan ini yang mungkin memang dibutuhkan untuk kambing ya. Secara naluri juga kan kambing memang dari dulu kan hijauan Mas. Kalau yang modern itu kan sekarang udah tambah makanan apa itu instan, sentrat kayak gitu. Yang silase itu juga bisa. Oke. Namun kalau di kita di Kaligeseng tetap hijauan wajib. Wajib. Setiap harinya ini berapa linting? Kalau saya dengan 100 itu per harinya itu 12 linting Mas Sopian. 12 ikat ya? 12 ikat itu. Kalau dihitung rata-rata itu punya saya itu per ekor habis pakannya itu per hari 3.200-an Mas Sopian. Wah murah. Itu memang tak manajemen itu udah komplit loh Mas. Sudah ada pakan comboran, sentrat sama ampas tahu terus sama hijauan. Semua ya itu? Semua itu sudah global itu Mas. Per hari itu habisnya 3.200-an. Oke, 3.200-an. Dan juga termasuk yang di sini ini kan ini darah-darah Mas ya. Darah-darah. Kalau yang ini juga menu untuk jantannya ini berarti sama betina-betinanya juga biayanya juga hampir sama. Sama Mas. Tidak ada spesialnya. Enggak ada spesial ya. Cuman kalau Mas kalau yang istilahnya mau buat kelas seni kontes kayak gitu itu nganu Mas. Biasanya memang perlu tambahan susu, susu tambahan kayak gitu. Jadi ya biayanya lebih mahal Mas kalau untuk kambing yang kontes gitu. Ya lebih eksklusif tentunya lebih eksklusif, ya. Asupan untuk susunya biasanya yang paling boros itu di susu. Oke, mungkin vlog kita ini terlalu panjang karena ini testimoni, tapi tidak apa-apa, tidak keberatan Mas ya. Kita berbagi lah. Iya, berbagi pengalaman lah. Banyak peternak yang masih mengalami kebingungan juga. Ketika mereka itu mampu belilah ya ini dengan uang mereka itu kan banyak mungkin yang tidak dipakai ataupun hasil tabungan, tapi dengan harapan juga mungkin ingin uang itu dikembangkan. Tapi ketika sampai salah pilihan atau tidak tepat pilihan kan akhirnya mereka nanti jadi kasihan. Nah, ini kan kita berbagi vlog hari ini, kita keliling-keliling kandangnya Mas Budi ini kan dengan harapan kita berbagi ilmu lah. Beliau lah narasumber yang bisa dikatakan sudah memang lama, kalau secara keilmuannya adalah dalam dunia peternakan kambing Kaligeseng sedikit banyak juga patut dicontoh. Yang penting Mas untuk peternak pemula apalagi yang istilahnya peternak baru itu harus kuasai dulu ilmunya Mas. Malah salah perawatan kambing itu seperti apa itu harus dikuasai dulu Mas. Jangan istilahnya tergesa-gesa untuk beli dulu, mendingan sinau cara ngerawat bagaimana itu harus disinau nih dulu agar kedepannya itu ternyata juga berhasil, perawatannya berhasil, terus hasil breedingnya juga berhasil. Nah, itu yang paling penting itu memang pola perawatan, pola makan itu paling utama Mas. Itu paling utama. Padahal kita belum berbicara. Lah iya. Kambing betina yang seperti ini, jantan yang seperti ini kudu metune kira-kira itu kan lebih sulit lagi. Lebih sulit. Artinya itu juga dibutuhkan pengalaman yang kalau Pak Desabdono itu pernah bilang golongannya orang cerdas 5 tahun baru bisa menguasai. Artinya yang kira-kira karakter wedok yang seperti apa, karakter lanang seperti Pak. Tapi di luar teknis bahwa itu kalau kambing kita sudah berbicara seperti itu berarti adine kambing wis sehat. Kambing wis layak untuk dipelihara, kambing yang sudah tidak ada masalah. PR lagi ke depan kita untuk mengkolaborasikan. Itu deg-degan. Iki kira-kira metune blokok moncrot apa? Ya memang pemahaman untuk kualitas bibit ternak yang bagus itu harus benar-benar pahami dulu. Nah, seperti apa itu yang Indo-Indo jantan yang bisa menghasilkan hasil breeding bagus itu seperti apa itu kita perlu belajar. Nah itu Mas, belajarnya juga enggak dalam waktu singkat. Itu memang harus istilahnya tahap demi tahap itu. Kalau digambarkan secara blek gitu ya nggak bisa Mas, mesti dia bingung. Kuliah itu nanti Mas Bambang kuliahnya ya paling tidak itu sama yang istilahnya sudah paham itu kriteria kambing yang bagus seperti apa kayak gitulah Mas. Paling tidak S1 ya kita. Ya ada 5 tahun 6 tahun S1 betul. S1 itu jangan S teler loh. Makanya saya tadi juga bilang ilmu aritmatika itu penting. Ilmu aritmatika itu terkait dengan nanti juga kelangsungan dalam kita beternak ya Mas ya. Betul. Kita mempelajari dari sisi kesehatannya aja, dari masing-masing 1 ekor per ekor, 2 ekor, 3 ekor itu aja sudah sangat menyulitkan sebetulnya. Sulit. Apalagi kita mau nanti berbicara masalah iki lanang iki karo wedok kuwi terus ketemunya mesti kudu apik. Sing arep mestine sapa ya Mas ya.
Itu juga ilmu yang ya perlu dipahami, maksudnya dalam artian jangan sekali tempo, maksudnya gitu Mas, bertahap kayak gitu. Nah, ini ada pertanyaan khusus yang harus mau ndak mau dijawab Mas Budi. Mungkin rodok menggelitik ini. Ini pertanyaannya mungkin rodok piye. Oke, sekarang untuk crossbreeding. Kalau untuk crossbreeding, rata-rata yang kalau saya sudah pernah bercerita, Mas Bambung mungkin juga pernah bercerita. Dari satu materi jantan dengan 10 atau 20 indukan. Kalau anakan pertama ikut terus apik kabeh itu persentasenya nilai keberuntungan apa saking cerdasnya yang milih bibit, Mas? Ya, kalau di dunia peternakan gini Mas, terus terang untuk pemilihan bibit sama jantan itu harus penting. Oke. Tapi kita juga tidak istilahnya bisa mendikte Tuhan kayak gitu Mas. Itu juga faktor X, faktor keberuntungan itu juga berpengaruh juga Mas. Jadi ada dong faktor keberuntungan. Faktor keberuntungan ada Mas. Contohnya saya itu dengan banyaknya induk itu nggak semua Mas keluar bagus, walaupun induknya itu menurut saya itu sudah istilahnya untuk menghasilkan breeding cempe bagus itu belum karuan Mas. Hasil cempenya itu bagus semua kayak gitu. Jawaban itu yang saya tunggu-tunggu Mas Bambung. Jadi kalau kambing kali gesing itu memang sulitnya Mas. Kenapa kambing kali gesing itu nilai seninya mahal itu seperti itu Mas, belum karuan. Kambing jantan itu bagus, induk bagus, keluarnya terus bagus itu Mas, istilahnya itu butuh faktor X tadi Mas, faktor keberuntungan juga bisa. Gitu. Artinya seberapapun tinggi ilmu kita dalam dunia breeding, karena dalam dunia breeding itu kan tidak ada matinya ya Mas, tidak ada endingnya. Karena semakin terus bergenerasi, sebagai contoh pada jenengan waktu itu tahun 90-an, tahun 2000-an, misalnya 2004, 5, 6, jenengan kambingnya sudah kelas geng loh Mas. Dulu waktu zaman di Kecamatan Grabak itu di sana sampai petani itu ngerombak sapi, diganti kambing. Belum ada orang berani beli kambing 1 ekor seharga 25 juta. Dan jenengan sudah beli. Artinya sejak tahun itu jenengan sudah mempelajari. Iya. Saya memang Mas terjun di dunia seperti ini ya udah lama, maksudnya kan benar-benar saya amati, tak pelajari gitu. Maksudnya kambing kali gesing itu memang punya nilai lebih lah Mas dibanding kambing lainnya yang lain. Gitu. Praktisnya ya. Seperti itu. Dan itu saja sampai saat ini, kalau tidak hanya karena dengan nilai keberuntungan juga. Dari sekian induk ini juga ada yang keluar jelek ya? Ada Mas, banyak, boleh dikatakan bukan sedikit Mas. Banyak yang keluar jelek itu banyak. Aku seneng nek karo narasumber sing jujur gitu maksudnya. Banyak Mas. Istilahnya gini Mas, tak perhatikan itu Mas, saya punya induk kualitas bagus, jantan bagus itu Mas. Di kandang saya sendiri Mas, itu keluarnya belum tentu bagus Mas, malah banyak yang jelek. Tapi itu yang namanya faktor X tadi Mas, faktor rezeki itu alhamdulillah di petani saya itu malah banyak Mas yang muncul bagus dengan kualitas induk itu yang sedang luwes stok gitu, keluar bagus itu banyak gitu. Iya. Itu mungkin juga untuk menjaga reputasi kita Mas. Betul. Nah dhewe lek ra apa-apa. Nan wong kudune apik karepe. Iya. Seperti itu. Dan ini nanti kita akan vlog 2 kali. Yang vlog ini khusus untuk ini kita sajikan teman-teman calon peternak Mas Bambung yang mana supaya mendalami dulu lah. Artinya kita kan orang maido ya, konco-konco di luar sana duitnya no limit ya, no seri ya. Cuman untuk pengambilan sikap dan keputusan untuk mengarah ke ini paling tidak harus mempersiapkan dulu. Paling tidak seperti yang jenengan atur kayak tadi di sana, bahwa dari sisi pengetahuannya, dari sisi pemilihan bibit, perawatannya harus pegang dulu. Harus pegang dulu, kuncinya seperti itu Mas. Baru nanti keberhasilan atau tidak keberhasilan itu menentukan juga sama si ngobahnya jagat urusan. Hoki, untung, tidak untung, ataupun malang, ataupun sakit siang dan malam, itu juga tidak ada yang menentukan. Karena itu goib. Tidak ada yang tahu lah Mas istilahnya. Karena uripe jenengan karo uripe saya juga goib ya. Betul itu Mas. Kita akan urip kita di mana itu ngerti enggak Mas? Iya. Urip Pak Dewi ngerti enggak? Enggak tahu Mas. Ya ibaratnya gini Mas, kalau kambing itu enggak bisa di matematika istilahnya 2 tambah 2 harus 4 itu enggak. Istilahnya kambing bagus ketemu bagus belum karuan hasilnya bagus. Ya bakal iso di matematika. Yang bisa itu karena ilmunya aritmatika. Aritmatika itu kita ngasah arit sing tekul, ngarit suket, ngarit ramban dikasihkan ilmunya itu aritmatika. Kalau matematika kita mosok iya Mas, ini dengan satu ini ya. Terus lantas kita kawinkan dengan apa pejantan di sana Sultan. Terus apa ya dewe iso pasti. Iya. Dengan ini babon 50 juta, misal itu juga harganya 100 juta, lantas kita matematikanya harus 25 juta. Ya udah ngerti. Iya, betul. Ilmunya itu aritmatika. Ngasah arit sing landep.
Oke, Mas Bambang, untuk vlog kita pungkasi saat ini matur nuwun ya. Jenengan sudah berbagi ke teman-teman. Tentunya ini ilmu yang sangat bermanfaat dan tentunya pasti sangat ditunggu-tunggu. Ya, siap Mas Sofian. Moga-moga semua peternak bisa istilahnya memahami Mas. Itu yang tadi saya sampaikan tadi, masalah perawatan, peliharaan bibit, terus itu manajemen bisnisnya di dunia peternakan itu dikuasai dulu lah. Barulah action ya. Jangan buru-buru karena breeding peternakan itu selagi ono wong urip wedhus si ono. Jadi kapanpun kita menentukan waktu, tentukan waktu itu sesuai dengan momentum yang sudah pas. Artinya dengan ilmu yang sudah dasarnya juga ada, lantas mungkin juga kedua penopangnya mungkin modal ya. Namun kalau terburu-buru, ambil sikapnya terlalu terburu-buru, kita belum planningnya belum mateng, keilmuannya belum mateng, endingnya rekoso Mas. Rekoso. Endingnya rugi. Oke, teman-teman, untuk vlog kita sore ini tentunya kita sangat terima kasih sekali dengan narasumber satu ini. Beliau sudah banyak pengalaman, sudah banyak lika-likunya dalam dunia ternak, sudah banyak pengalaman pahit ataupun manisnya. Tentunya ini beliau sampai merelakan waktunya ini berbagi untuk teman-teman. Karena apa? Karena ke depan sebetulnya hati kecil kita itu juga tidak mengharapkan kerugian yang akan terjadi pada teman-teman semua. Cukup saya pikir. Dan ini vlog satu ini memang kita tidak ngupas tuntas kambing-kambingnya. Hanya sebelum kambingnya adalah paling pokok adalah cara kita memanajemen dan keilmuannya dulu. Oke, ilmu aritmatika sudah tuntas untuk hari ini. Dan untuk teman-teman jangan lupa selalu dukung channel kami Kalising TV dengan cara di subscribe, bunyikan loncengnya, di like, di komen, serta di share sebanyak-banyaknya agar video kami bermanfaat untuk teman-teman luar Indonesia. Selamat sore dan matur nuwun.